Ini tidak ada apa ini? Ini pembacaan. Yang tidak berkepentingan jangan gabung. Yang tidak bertugas membaca deklarasi jangan gabung. Ini bukan foto bersama ini. Ya, ini untuk para deklarator saja. Tapi kalau tidak bertugas membaca nggak usah masuk. Untuk membaca saja. Pak Jenderal Gatot yang tidak beliau. Pak Gatot tengah. Pak Gatot. Deklarator saja. Ketum. Deklarator udah naik nggak apa-apa. Pembacaan jati diri kami oleh Bapak Dr. Ahmad Yani dimulai. Media silakan media silakan. Media maju lah. Media silakan media. Bang media kasih lepas aja bang media bang. Iya. Kasih tempat. Udah jangan terlalu depan, jangan. Sudah. Ayo Bang Mama ini. Start dah. Saya akan memulai, mohon tenang. Media silakan media. Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami mohon. Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. 1. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan, agama, suku, profesi, afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jejaring pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. 6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. 7. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan.
8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi Eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Umat menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintahan, harus diakui telah terjadi perkembangan dan kemajuan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Mencermati secara saksama kenyataan kehidupan bangsa dewasa ini dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada era pandemi COVID-19. Kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut. Ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk-produk impor, dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32%, yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan,
meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan distribusi. Sebelum COVID-19, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa. Dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19, jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam. Kegagalan ini sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan, investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk invasi ekonomi politik, intervensi, infiltrasi dan intimidasi. Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya. Pengelolaan keuangan, anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar, infrastruktur dan ibu kota baru. Sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin. Pembangunan ekonomi selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Indonesia menjadi negara nomor 4 paling timpang, yang ditandai keberadaan segelintir orang super kaya menguasai kekayaan hampir secara mutlak. 1% penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara, dan 4 orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 jumlah penduduk miskin, 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum COVID-19 terjadi. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecenderungan impor yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar. Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto. Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self-defense mechanism. Di dalam keadaan demikian, seyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan pemerintah, resesi dan depresi ekonomi akan meruntuhkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. Oleh karena itu perlu diselamatkan. Bidang politik. Pembangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut-marut dan semakin sulit diurai, antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya. Ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi. Seperti lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 merupakan bukti nyata dari kediktatoran karena mengeliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif, yang artinya meruntuhkan negara hukum, dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri. Partai-partai politik dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir dan berperan sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha, melakukan persekongkolan jahat, melakukan kejahatan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya undang-undang yang melemahkan KPK, undang-undang Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha, dan RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang merugikan kaum buruh, petani, dan nelayan, masyarakat adat, UMKM, dan koperasi. Undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah, merusak lingkungan hidup dengan meniadakan AMDAL dan menggadaikan tanah dan air Indonesia kepada korporasi dan asing. Secara khusus, pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari Pancasila yang ditunjukkan dengan adanya RUU haluan ideologi Pancasila sebagai kudeta konstitusional. Kemudian diajukan RUU BPIP yang merendahkan Pancasila 18 Agustus 1945, memberi ruang bangkitnya PKI komunisme, memonopoli tafsir tunggal Pancasila untuk menghabisi lawan politik. Ini diperkuat dengan pernyataan agama sebagai musuh Pancasila, yang kesemuanya sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia selama ini juga ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandra dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara. Hal ini semua berdampak pada proses pemilihan yang tidak demokratis serta jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagai akibatnya, demokrasi Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu, demonstrasi usaha Pilpres pada bulan Mei 2019 juga merenggut nyawa 10 orang. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya anak-anak, dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang. Laporan Komnas HAM Oktober 2019. Pada tingkat global, demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk. Terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi dan peringkat demokrasi Indonesia. Selain itu, Indonesia mengalami defisit kebebasan dari status negara bebas, free, menjadi bebas sebagian, partly free, tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timor Leste. Sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kehidupan nasional tidak cukup menggembirakan. Mutu pendidikan yang sangat buruk dan tidak memiliki rencana strategi jangka panjang. Terbukti tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hal ini ditandai antara lain pertumbuhan indeks pembangunan manusia
atau IPM yang lamban. Indonesia dalam urutan 111 pada tahun 2019. Masa lama belajar rata-rata baru sampai kelas 2 SMP. Global Competitiveness Index masih berada di urutan ke-50 di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Dapat dipastikan, mutu pendidikan nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 yang meniscayakan siswa, mahasiswa harus belajar melalui pendidikan jarak jauh atau PJJ, belajar daring atau online. Hal demikian disebabkan negara AB menyiapkan regulasi, infrastruktur, dan piranti keras seperti jaringan internet, alat komunikasi yang memadai, dan materi belajar yang sesuai dan penyediaan pulsa gratis. Sebagai contoh, pelajar yang dapat mengakses internet hanya 5% di NTT dan 9% di Kalimantan. Kenyataan ini telah menimbulkan hilangnya potensi peserta didik yang dapat membawa hilangnya generasi bangsa. Ditambah, Kemendikbud sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana uji kompetensi pendidikan